Gimana sih kronologis kecelakaan kemarin yang wisatawan Brazil itu bisa sampai sama Mas Tio? Terus gimana tindakan yang dilakukan? Kejadian itu terjadi pagi kan Kak, mau ke summit. Nah, Terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang pada dalam atas kerjasama. Halo Sobat Gakum, jumpa lagi di podcast Gakum bersama saya Zid nih. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari jauh. Seorang polisi kehutanan yang bertugas di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang baru aja mendapatkan penghargaan dari Menteri Kehutanan atas partisipasinya dalam upaya penyelamatan wisatawan Brazil yang mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani. Selamat datang Mas Tio di podcast Gakum. Boleh nggak perkenalan dirinya sama Sobat Gakum? siap. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Haryadi Gustio Syafli, biasa dipanggil Tio, asal dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Tugasnya di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Oh, gitu. Udah berapa lama nih Mas Tio jadi Polhut? Kalau sampai sekarang sudah 3 tahun Kak, masuknya tahun 2022 bulan April. Kan dari jauh nih, dari Provinsi Sumatera Barat ya tadi aku dengar. Sejak kapan bertugas di Gunung Rinjani? Kenapa milihnya di Gunung Rinjani tugasnya? Bulan April tahun 2022 masuk ke Rinjani Kak. Nah, kenapa milih Rinjani? Karena pas awal tes tuh lihat di Google Kak. Nah, lihat di Google kan Gunung Rinjani gitu, ketik di Google. Keluarlah tuh gunung sama danau. Bagus kan? Ya udahlah, daftar Rinjani aja lah. Tentunya lulus, rezekinya di Rinjani Kak. Gitu. Gimana nih tugas Polhut dalam pengamanan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani? Oke. Kita ada patroli rutin nggak? Patroli pal batas, patroli jalur pendakian, patroli satwa liar, patroli pengunjung ilegal juga, ada penjagaan juga. Gitu sih Kak. Selain menjaga dan mengamankan kawasan di Gunung Rinjani, kan kita tahu nih tinggi banget wisatawan yang datang ke Gunung Rinjani. Gimana nih tugas Polhut mengamankan keselamatan wisatawan di kawasan Taman Nasional? Oke. Jadi sebelum pendaki naik gunung itu Kak, kita harus pastikan bahwa pendaki tersebut membeli tiket pendakian. Nah, tiket pendakian itu bisa dibeli di Rinjani. Setelah pendaki tersebut membeli tiket, kita periksa tuh barang bawaannya. Nah, karena sekarang ada program Zero Waste, jadi pendaki tersebut wajib merepacking barang bawaannya ke Tupperware Kak. Jadi yang plastik-plastik dipindahin gitu. Nah, juga nggak boleh bawa kaleng, nggak boleh bawa sajam, terus juga botol kaca gitu Kak. Nah, setelah kita cek, baru tuh pendakinya check in nggak, proses registrasi. Dia harus nyiapin tiketnya tadi, KTP, dan surat sehat. Nah, dan kita harus pastikan bahwa KTP sama tiketnya itu harus sesuai dengan orang yang naik. Nah, setelah itu baru kita briefing, sampahnya dibawa turun, jaga keselamatan gitu-gitu. Baru tuh akan naik. Kalau nih ada kecelakaan terhadap pengunjung, gimana sih Polhut berperan? Kecelakaannya yang skalanya yang kayak yang besar gitu Kak, pasti dibentuk tim khusus, tim gabungan gitu. Nah, yang dipimpin langsung sama Basarnas kan. Kalau tugas saya sebagai Polhut tuh memastikan bahwa proses evakuasi di atas, di titik kejadian itu berjalan lancar, aman gitu Kak. Dan juga kalau kecelakaannya yang masih kayak ada yang seleo gitu-gitu Kak, itu udah ada tim yang mengurus kecelakaan itu. Nama timnya EMHC, Emergency Medical Help
center. Oh, udah ada Ya. tim medisnya ya? Ya, udah ada tim medisnya yang itu. Ceritain dong pengalaman Mas Tio sebagai Polhut di Gunung Rinjani. Pengalaman yang paling berkesannya nih Mas, yang kayak gimana? Pengalaman paling berkesan tuh pernah ikut evakuasi juga Kak. Itu tahun 2024. Di akhir bulan Oktober ke November. Itu evakuasi orang Jakarta di Punggungan juga selama 10 hari ya. 10 hari? 10 hari. Kita sampai nginap di Punggungan, sampai saya tuh nggak berani buat pipis keluar. Karena Punggungan itu nggak pernah didatangin sama orang, baru kita tuh yang datang ke sana nyari itu si korban. Sampai 10 hari, ya sampai ini Kak apa? Bibir nih luka sobek-sobek gitu, kayak keluar air-air gitu. Jadi kalau ketawa tuh nggak bisa lepas ya ketawanya. Hehehe. Perih Kak, perih. Nah tuh sampai ini hitam, ganti kulit 10 hari tuh. Gimana sih kronologis kecelakaan kemarin yang wisatawan Brazil itu bisa sampai sama Mas Tio? Terus gimana tindakan yang dilakukan? Kejadian itu terjadi pagi kan Kak, mau ke summit. Nah, si korban lagi istirahat dan bilang ke guide-nya kalau dia tuh istirahat dulu. Jadi dia suruh guide-nya lanjut jalan dulu. Nah, guide-nya jalan, terus si korban ini nggak datang-datang. Nah, pas dicariin udah jatuh gitu, kelihatan senternya. Masuk dan informasi ke Taman Nasional tuh jam 7 kalau nggak salah. Nah, langsung tuh tim naik buat nge-rescue kan. Nah, perjalanan ke atas tuh Kak lumayan jauh kan, naik gunung, namanya naik gunung tuh. Dari pos 2 ke Pelawang tuh sekitar 6 jam, belum ke Punggungannya gitu Kak. Gimana sih proses rescue-nya yang untuk menyelamatkan wisatawan tersebut? Kebetulan saya naik tuh di hari ketiga Kak. Saya jalan tuh dari resort jam 4 sampai malam di Pelawangan di areal camp. Nah, tuh kumpul tuh semua tim kumpul, briefing kan, bahas untuk tindakan besok paginya. Nah, setelah udah selesai itu pembahasannya tuh besok pagi-pagi tim udah naik. Saya termasuk tim yang jalan duluan tuh Kak, karena harus masang Starlink juga, ngidupin genset kan biar ada sinyal di atas gitu. Yang pertama sih pastinya ngedrone dulu Kak, pasti di drone, lihat konturnya, lihat posisinya jenazah itu. Nah, kalau emang udah ada di drone kan, baru udah tim yang itu turun. Gimana sih keterlibatan dan kerjasama tim rescue dalam menjalankan misi penyelamatan? Sangat-sangat ini Kak, saling support, sangat-sangat kompak juga, semangat juga kita, karena itu kan demi kemanusiaan juga. Iya. Tuh. Ada beberapa ini ya, dari beberapa instansi, dari beberapa pihak. Ya, timnya banyak ya. pihak Kak. Apa tantangan terbesarnya ya, waktu proses evakuasi itu? Posisi korban nih lumayan jauh Kak ya, kurang lebih 600 meter gitu. Itu sih tantangan terberatnya Kak, dan juga cuaca yang tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba kabut, pas lagi ngedrone kabut gitu Kak. Nah, itu aja pas hari terakhir, pas narik korban ke atas tuh hujan nggak gerimis, jadi kita hujan-hujanan tuh narik korban ke atas. Apa nih yang bikin Mas Tio tetap semangat dan fokus dalam menjalankan tugas rescue? Karena ya demi kemanusiaan juga, dan bersyukur terhadap pekerjaan yang sekarang ini Kak. Itu sih. Gimana dong perasaannya setelah berhasil mengevakuasi korban? Sangat-sangat seneng dan bangga juga Kak, karena kita tim gabungan tuh bisa ngangkat korban ke atas, dan tim tersebut nggak ada cedera sama sekali. Kita bisa pulang dengan selamat, nggak ada cedera apa-apa, bisa ketemu sama keluarga, teman-teman gitu pas turun. Nih, ada nggak pesan-pesan buat Sobat Gakum nih yang pengen Mas Tio sampein, yang berencana buat naik Gunung Rinjani? Kalau pesan-pesan dari saya, sebelum naik gunung siapkan dulu fisik dan mental. Nah, kalau fisiknya udah siap, mentalnya udah siap, baru alat pendakiannya
kesehatannya juga, dan tetap itu gak semangat lah. Itu dia Sobat Gakum, perbincangan kita bersama Mas Tio, polisi kehutanan yang bertugas di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Menteri Kehutanan. Jangan lupa ikutin terus serial podcast Gakum berikutnya. Jangan lupa follow, like, and subscribe YouTube Gakum Kehutanan.